Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi Gizi. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Akila Zahra Suwardi sebagai moderator yang akan memandu presentasi kelompok kami pada kali ini. Baik, adapun materi yang akan kelompok kami presentasikan pada kali ini yaitu peranan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makanan anak-anak. Baik, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Najwa Nastiva Yusran, Nurul Ajma, Akila Zahra Suwardi, Hairunisa Aprilia Amri, dan Azahra Putri Mahmud. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, kebiasaan makan anak terbentuk sejak usia dini dan sangat dipengaruhi oleh keluarga karena merupakan lingkungan pertama dalam tumbuh kembang anak. Apa yang dilihat, disediakan, dan diajarkan oleh orang tua akan menjadi pola makan yang terbawa sampai ia dewasa. Pada era modern, tantangan semakin besar karena anak terpapar iklan makanan cepat saji, gadget, makanan ultra proses, dan pola hidup serba cepat. Karena itu, peran keluarga sangat penting dalam memastikan anak memiliki kebiasaan makan yang sehat. Nah, adapun konsep kebiasaan makan anak mencakup beberapa faktor. Yang pertama ada jenis makanan yang disukai, frekuensi makan, pola memilih makanan, suka atau tidak suka terhadap suatu makanan, cara makan yaitu ada cepat, lambat, atau sambil bermain gadget, dan kebiasaan ini dibentuk melalui proses peniruan atau modeling, pembiasaan di rumah, dan pengalaman makan sehari-hari. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan anak. Yang pertama itu modeling dari orang tua. Seperti anak meniru apa yang dimakan oleh orang tuanya. Jika orang tua mengonsumsi sayur dan buah, anak cenderung ikut. Jika orang tua memilih makanan cepat saji, anak akan melihat itu sebagai hal yang normal. Lalu yang kedua, ketersediaan makanan di rumah. Apa yang tersedia di rumah dan mudah diakses anak, seperti buah dan snack makanan sangat menentukan pola makan anak. Lalu yang ketiga, aturan makan dan rutinitas keluarga. Seperti jadwal makan, makan bersama keluarga, aturan tidak makan sambil nonton TV, rutinitas yang stabil membentuk kebiasaan yang stabil pula. Lalu yang keempat, itu pengaruh media dan lingkungan. Iklan makanan cepat saji sangat mempengaruhi pilihan anak. Gadget meningkatkan paparan pada junk food. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima adalah aspek sosial ekonomi. Pendapatan keluarga, waktu memasak, serta peran ibu dan ayah dalam pekerjaan mempengaruhi pilihan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu peran keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu memberikan contoh atau roles model. Nah, di sini orang tua dapat memberikan contoh makanan yang sehat agar anak dapat menirunya juga. Yang kedua yaitu mengatur ketersediaan makanan sehat. Nah, di sini orang tua dapat menyediakan buah, sayur atau cemilan sehat dan membatasi makanan yang ultra proses di rumah. Yang ketiga, memberikan rutinitas makan yang konsisten. Nah, contohnya itu seperti sarapan setiap hari dan mengusahakan makan bersama minimal 1 kali dalam sehari. Dan selama proses makan sebaiknya tidak menonton maupun memegang gadget. Adapun yang keempat yaitu menciptakan suasana makan yang positif, yaitu tidak memaksa atau memarahi anak saat sedang makan. Di situ orang tua dapat menghargai usaha anak untuk mencoba makanan baru yang belum pernah mereka coba. Selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu memberikan edukasi gizi sejak dini. Nah, di sini orang tua dapat mengajarkan anak tentang makanan sehat dengan cara yang sederhana. Contohnya mengajak anak memilih bahan makanan di pasar dan melibatkan anak dalam proses memasak. Mungkin sekian, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, selanjutnya ada strategi praktis untuk keluarga. Pada slide ini dijelaskan beberapa strategi sederhana yang bisa dilakukan keluarga untuk membantu kebiasaan makan sehat pada anak. Anak bisa diajak bermain peran sebagai chef kecil agar lebih tertarik mencoba makanan. Orang tua juga dapat membuat bento sehat yang menarik dan menyusun menu mingguan agar pola makan lebih teratur. Penggunaan makanan sebagai hadiah atau hukuman sebaiknya kita hindari. Dan cemilan sehat seperti buah, yogurt, ataupun puding dapat disiapkan sebagai pilihan. Selain itu, sangat penting untuk membatasi penggunaan gadget saat makan agar anak lebih fokus pada makanannya. Selanjutnya ada dampak peran keluarga yang baik. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa peran keluarga sangat berpengaruh terhadap kebiasaan makan anak. Jika keluarga mampu menerapkan kebiasaan makan sehat secara konsisten, anak akan membangun pola makan yang baik dalam jangka panjang. Kemudian resiko obesitas dan penyakit tidak menular dapat menurun. Anak menjadi lebih menyukai makanan sehat serta konsumsi makanan ultra proses berkurang. Selain itu, anak menjadi lebih disiplin dalam jadwal makan dan suasana makan menjadi lebih hangat dan harmonis bagi seluruh keluarga. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Adapun kesimpulan materi kita pada kali ini yaitu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan makan anak-anak. Kebiasaan makan yang baik terbentuk melalui contoh dari orang tua, ketersediaan makan sehat, pola asuh makan yang tepat, dan rutinitas makan yang konsisten. Nah, dengan strategi yang sederhana tetapi tetap konsisten, keluarga dapat membantu anak tumbuh dengan pola makan sehat, bergizi, dan berkelanjutan hingga dewasa. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat menambah insight baru buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.